Shalom Bapak Ibu Saudaraku saya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dalam keadaan baik-baik, di dalam berkat Allah, di dalam berkat Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Amin ya. Bapak Ibu Saudaraku saya yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Subagio Arif. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mari kita renungkan dan kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tema hari ini adalah Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga mengingatkan kita semua bahwa Dia akan datang untuk yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara. Dia akan datang yang kedua kali dan kedatangannya sama seperti saat Dia naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang melihat Yesus naik ke sorga? Yang melihat Yesus naik ke sorga adalah para muridnya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudaraku sayang yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadikan peristiwa perikop pertama dari Kisah Para Rasul 1 ini, Bapak Ibu Saudara, yang membuat kisah ini menjadi menarik dan istimewa? Kita belajar bahwa keadaan yang seperti apa yang dihadapi murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita belajar bagaimana situasi keadaan itu, Bapak Ibu Saudara, yang juga akan bercirikan situasi keadaan itu akan sama menimpa atau akan dialamin oleh para murid-murid Yesus di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah orang-orang yang juga menanti-nantikan Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara menanti-nantikan Tuhan datang. Dan seperti apa keadaan saat itu, Bapak Ibu Saudara? Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, hal-hal apa yang kita perlu perhatikan? Karena sebelum Yesus datang yang kedua kali pun, pasti kita akan mengalami suasana, situasi, keadaan seperti pada saat Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berulang kali menampakkan dirinya kepada para muridnya, Bapak Ibu Saudara, untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sudah bangkit. Itu ada tertulis di Kisah Para Rasul ayat yang ketiga, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa Dia menampakkan diri berulang kali kepada para muridnya. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, Dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Lebih dari 500 orang Dia tampakkan dirinya. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, Bapak Ibu Saudara? Karena keadaan para muridnya setelah Yesus mati, setelah Yesus dikubur, keadaan para muridnya dalam keadaan bimbang, keadaan para muridnya dalam keadaan ketakutan, keadaan para muridnya ke dalam kemerosotan iman, kepada iman yang turun, Bapak Ibu Saudara, iman yang goncang. Kenapa? Karena sebelumnya mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama menyaksikan kuasa Tuhan bekerja, mereka bersama-sama terlibat langsung bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus mati. Mereka berpikir Tuhan Yesus membebaskan Israel secara fisik. Mereka berpikir Tuhan Yesus adalah raja bagi umat Israel. Ternyata Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus membuktikan pada hari ketiga Dia bangkit. Dengan apa? Menampakkan dirinya. Kembali murid-muridnya disadarkan. Kembali murid-muridnya bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini demikian juga keadaan murid-murid Tuhan di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, keadaan hari-hari ini bagaimana membawa mungkin kemerosotan iman. Kenapa Bapak Saudara? Karena sebelumnya
sebelum keadaan seperti ini, mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami banyak mujizat, banyak melihat mujizat, banyak menyaksikan mujizat terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bicara, orang tuli mendengar, orang kanker stadium yang sudah akut, stadium 4 bahkan sudah mau mati pun Bapak Ibu Saudara, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Yang terikat terbelenggu dosa, mereka yang terikat kuasa kegelapan, mereka dilepaskan, mereka mengalami kelepasan. Begitu banyak mujizat yang kita alamin, begitu banyak mujizat yang kita saksikan Bapak Ibu Saudara. Kuasa doa luar biasa. Namun apa yang terjadi hari-hari ini? Pandemi COVID-19 terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang-orang saling memperdebatkan tentang kuasa doa. Orang memperdebatkan tentang kuasa mujizat. Orang berdebat, bergunjing soal mana Tuhan. Sepertinya tidak terjadi. Doa banyak dinaikkan, diragukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan saling tentang menantang. Ada pertentangan antara denominasi, saling berdebat soal mujizat, soal kuasa dan lain-lainnya. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, keadaan seperti ini Tuhan izinkan. Mungkin akan membuat sebagian orang merosot imannya. Orang akan menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan. Orang imannya akan goncang. Sepertinya Tuhan tidak ada. Percumalah berdoa dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap hidup Bapak Ibu Saudara. Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Hal demikian ini akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan melihat setiap orang percaya, murid-muridnya. Apakah masih percaya? Apakah murid-muridnya masih mengandalkan Dia? Bapak Ibu Saudara, keadaan seperti apapun tidak meniadakan bahwa Tuhan Yesus itu ada Bapak Ibu Saudara. Dia tetap menyertai orang percaya sampai akhir zaman. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang berdaulat atas orang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap pegang iman percaya kita. Jangan menjadi ragu, jangan bimbang, menjadi tidak yakin, tidak percaya. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetaplah yakin, tetaplah percaya. Tinggal tenang Bapak Ibu Saudara. Dia Allah, Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para muridnya. Sebelum Dia naik ke sorga, Dia akan membaptis untuk memperlengkapi para muridnya dalam tugas panggilan menjadi saksi Kristus Bapak Ibu Saudara. Itu ada tertulis dalam ayat 4 dan ayat 8 dari Kisah Para Rasul 1 ini. Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu Roh Kudus, perlu Dia. Bagaimana? Secara fisik memang Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga. Tetapi Dia berjanji memberikan Roh Kudusnya. Dia berjanji mencurahkan Roh Kudusnya kepada para muridnya. Kita semua insan Pentakosta, kita semua warga Pentakosta mengerti akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa hari-hari ini. Kita masuk ke dalam era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pencurahannya Roh Kudus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Tetaplah percaya, tetaplah rindukan, tetaplah minta supaya dilawat oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus harus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Maka itu Tuhan menjanjikan sebelum Dia naik ke sorga, Dia akan memberikan Roh Kudusnya. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya Yesus, terima Yesus, dibaptis, maka Roh Kudus ada padamu. Roh Kudus berdiam di dalammu. Dan percayalah, Roh Kudus ada beserta denganmu. Artinya apa? Janji daripada Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada muridnya Bapak Ibu Saudara. Supaya waktu murid-murid Yesus menjadi saksinya, maka Dia bersama Dia, murid-murid Yesus, Tuhan Yesus beserta dengan Roh Kudus. Artinya apa lagi Bapak Ibu Saudara?
Artinya setiap orang yang menjadi saksi Kristus harus memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah sendiri. Dia pribadi Allah sendiri. Dia pribadi Tuhan sendiri yang berdiam di dalam setiap orang percaya. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan membaca firman Tuhan. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan senantiasa berdoa, berdialog, berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ada hubungan dengan Roh Kudus dengan memuji, menyembah Dia senantiasa. Mendoakan orang-orang kudus, mendoakan dunia, mendoakan orang-orang yang harus diselamatkan, mendoakan manusia yang mesti diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Doakan mereka semua, bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Setiap orang yang menjadi saksi Kristus akan mendoakan orang-orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara dan saya harus memuji menyembah Tuhan senantiasa. Sukakan hati Tuhan senantiasa. Hubungan dengan Roh Kudus harus dibangun, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Menjadi saksi Kristus harus mengandalkan Roh Kudus. Memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa dengan akal budi pikiran sendiri, tetapi harus ilham Roh Kudus, harus berjalan dengan pemahaman pengertian Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bisa berjalan dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang diandalkan. Artinya menjadi saksi Kristus mau tidak mau harus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, mari periksa keadaan kita. Mari periksa keadaan Bapak Ibu Saudara semua. Apakah hari-hari ini engkau intim dengan Roh Kudus? Engkau ada membaca firman Tuhan? Engkau ada berdoa, memuji, menyembah Tuhan di hidupmu setiap hari? Adakah engkau membangun hubungan dengan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, jika belum, mari kejar ketertinggalan itu. Kejar Bapak Ibu Saudara, mumpung masih ada waktu, belum terlambat. Kejar hubungan itu Bapak Ibu Saudara. Kenali Dia, alamin Dia. Perjumpaan dengan Tuhan senantiasa membawa Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan semakin naik kerohanianmu di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan ada di hidupmu. Bangun terus hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penuhi hidupmu dengan Roh Kudus. Tanggal 31 Mei 2020 nanti, pukul 9.01, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian berdoa bersama. Yang di Kulukul, berdoa secara kul online bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti channel YouTube GBI Rayon 1G. Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama mengambil sikap, mengambil waktu untuk berdoa dimanapun kau berada. Tanggal 31 Mei 2020 pukul 09.01. Mari bersama-sama masuk dalam doa pujian penyembahan. Kita ada di dalam hadirat Tuhan yang sama Bapak Ibu Saudara. Kita meminta Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang luar biasa bagi bangsa ini, bagi dunia. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ambil bagian ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, Yesus naik ke sorga sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Pada Kisah Para Rasul ayat 9, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya. Secara fisik dia naik ke sorga. Secara fisik dia tidak bersama-sama dengan para muridnya. Tetapi tadi saya katakan bahwa dia berjanji memberikan Roh Kudusnya, Roh kebenaran, Roh penolong bagi para muridnya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Roh penolong, Roh kebenaran itu sudah diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerimanya. Dan mari Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengerti bahwa Yesus memang sudah selesai tugasnya, tetapi dia memberikan amanat, dia memberikan pesan terakhir agar murid-muridnya menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Murid-murid Yesus mendapat pesan untuk terus mengerjakan pekerjaan apa yang sudah Yesus rintis. Yesus Kristus bukan bekerja atas kemauan sendiri.
Yesus Kristus Tuhan bekerja oleh karena Bapa di sorga yang memerintah dan menyuruh. Bapa di sorga yang mengerjakannya sendiri di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, kita murid-murid di akhir zaman, kita wajib meneruskan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan Yesus, apa yang sudah dirintis oleh Tuhan Yesus. Dan para muridnya terus kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara sampai kita menutup mata. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan di antara bangsa itu. Yesus berkeliling ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Di Lukas pasal 4 ayat 18-19 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pekerjaan Tuhan Yesus. Membebaskan orang yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tuhan sudah menugaskan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan Yesus harus berlanjut kepada kita. Jelas pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan bukan dari kehendaknya sendiri, tapi kehendak dari Bapa di sorga. Dari Bapa dikerjakan melalui Dia, Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus Kristus, melalui Roh Kudus turun kepada kita. Demikian juga kita sudah ada di dalam Roh Kudus di dalam kita. Maka kita wajib mengerjakan sama seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah memberikan kita merintiskan pekerjaan yang Bapa suruhkan kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita asalkan percaya saja, kita mengerjakan apa yang Yesus Kristus sudah kerjakan, maka pekerjaan yang kita lakukan jauh akan lebih besar daripada yang Tuhan Yesus kerjakan, Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan menjelang kedatangannya, Bapak Ibu Saudara? Di dalam aplikasinya pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, saatnya kita menyatakan kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, kepada dunia mengenai kerajaan Allah yang bersifat rohani tentunya, Bapak Ibu Saudara, yaitu kerajaan Allah yang ditegakkan melalui kematiannya di kayu salib yang mengalahkan kuasa dosa, dan melalui kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyatakan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia satu-satunya. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan. Tidak ada cara, tidak ada perbuatan yang dapat menyelamatkan seseorang untuk masuk ke sorga. Hanya melalui Juru Selamat, hanya kepada Juru Selamat kita dapat selamat. Demikian kerajaan Allah yang bersifat rohani ditegakkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana manusia harus tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya. Apa yang dilakukan para muridnya, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan murid-murid Yesus pada saat Tuhan Yesus telah naik ke sorga, yaitu melanjutkan pekerjaan Tuhan, melanjutkan pekerjaan Bapa di sorga. Yaitu di dalam Markus pasal 16-20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, untuk menegakkan kerajaan Allah seperti itu tentu bukan dengan kekuatan manusia waktu kita melakukan mengerjakannya, melainkan kekuatan Allah sendirilah yang mengerjakan di dalam kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dengan daging nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dengan kepintaran, kebiasaan kita nggak bisa, Bapak Ibu Saudara sayang Tuhan. Di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Manusia nggak bisa mengerjakan kebenaran karena manusia sudah berdosa.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, damai sejahtera gak bisa diberi oleh dunia ini. Sukacita tidak bisa diberi oleh dunia ini. Damai sejahtera, sukacita yang benar, yang sejati hanya oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Hanya oleh Roh Kudus, hanya oleh Tuhan, hanya surga yang bisa memberi damai sejahtera, sukacita yang benar, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya peranan Roh Kudus sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Yang meminta murid-muridnya, dia meminta, Yesus meminta murid-muridnya menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan turun atas mereka. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Baru dengan kuasa yang dari atas tersebut mereka dimampukan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Apa Yerusalem? Yerusalem adalah keluarga kita. Yudea dan teman-teman kita. Samaria, orang-orang yang kita belum kenal. Sampai ke ujung bumi. Tuhan akan bawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada siapapun di muka bumi ini untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Ingat, orang Kristen dan gereja punya tugas mulia, Bapak Ibu Saudara. Memberitakan Injil agar manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa untuk dapat menyembah Allah sebagai Raja. Sudahkah Anda memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kuasanya memampukan Anda untuk menjadi saksinya dimanapun Anda berada? Mari, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Makasih Bapa hamba selesai sampai di sini. Menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kami pengajaran. Berikan kami hikmat. Bahkan dengan kuasa urapan-Mu. Urapi semua yang mendengar Tuhan. Urapi. Urapi mereka Tuhan. Untuk mereka dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi alat-Mu. Menjadi saksi-Mu. Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan, agar setiap orang mengalami Tuhan, agar setiap orang berjumpa dengan Tuhan, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan, yang putus pengharapan Tuhan berikan pengharapan, dan Engkau memakai semua, setiap orang percaya yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pakai semua menjadi alat kerajaan Allah, menjadi alat pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin.